Yang penting, yang utama, yang untuk kita muhasabahi, yang penting, yang utama untuk kita insafi, sadari, evaluasi diri kita. Yang pertama tentang tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pada nafas kan? Tentang tauhid kita, keimanan kita. Kita sudahkah benar-benar qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholat itu, ibadahku, hidupku dan matiku lillah rabbil alamin, semata untuk Allah, Rabb pencipta penata alam semesta. Kita harus evaluasi, jangan-jangan hidup kita mati-matian luar biasa, pergi pagi, peras keringat, banting tulang hingga pulang larut malam. Jangan-jangan bukan untuk Allah, tapi untuk jabatan, untuk popularitas, untuk uang, untuk harta. Kita harus evaluasi. Sedangkan kita yang memberi karunia rezeki Allah, yang kasih jantung masih berdetak Allah, yang memberikan hidup dan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi Allah. Tapi kita evaluasi, sudahkah kita berbuat untuk hari esok kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak, siap-siaplah kecewa, siap-siap hidup ini stres, resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka, depresi. Kalau sesuatu kita lakukan bukan mengharap ridho Allah, itu perlu dievaluasi, perlu diinsafi, perlu direnungkan, dimuhasabahi. Iya ya Allah, astagfirullah, padahal saya dari rumah keluar bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut namamu ya Allah. Aku berserah diri padamu, gak ada daya, gak ada upaya melainkan dengan bantuanmu. Tapi prakteknya kami berharap kepada makhluk-makhlukmu. Tapi prakteknya saya berharap kepada si fulan. Tapi prakteknya hati ini lebih banyak berharap kepada ego sendiri, kepada harapan sendiri, kepada kemampuan sendiri. Iya ya, aku sudah serahkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Selama ini saya sholat untuk mengejar sesuatu keriaan saja. Selama ini persembahan hidup hamba ternyata bukan karenamu ya Allah. Selama ini ya Allah, kehidupan ini hamba persembahkan mati-matian untuk uang, untuk rumah, untuk mobil, untuk jabatan. Iya ya, padahal kami nanti menghadapmu hanya membawa beberapa lembar kain putih dan amal soleh. Iya ya, padahal nanti saya kendaraanku hanya sebatas keranda kurang batang saja. Nih, tauhid. Akhirnya kita berharap yang namanya hijrah kebaikan, perbaikan kita, antapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada yang tanya jawab boleh ya. Yang kedua, ringkas-ringkas saja apa yang perlu kita evaluasi. Kalau pertama terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis terkait kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita berada dalam rel yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian yang kedua, kita evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Ibadah kita,
ketakwaan kita. Kita merenung yang namanya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tuh hitung 2 gampang. Ya Allah, kalau disuruh manusia saya cepat. Kalau diperintahkan oleh atasan, kalau diperintahkan oleh suami, diperintahkan oleh istri. Kalau untuk uang saya bergegas, kalau untuk bisnis saya bergegas, kalau untuk acara-acara tertentu luar biasa saya langsung luar biasa mensikapinya untuk on time. Tapi giliran saya bersantai-santai saja. Saya abaikan, gak segera, padahal yang mengumandangkan azan muazzin ini hakikatnya panggilanmu ya Allah, untuk rukuk sujud, untuk meraih kemenangan kebahagiaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Akhirnya hijrah dia. Akhirnya saya akan berubah, saya akan lebih baik lagi. Tuh evaluasi. Jadi asik bermesra-mesra, mengaudit, mengevaluasi untuk kebaikan dan perbaikan dirinya. Ya Allah, uangku ada. Ya Allah, Kau berikan rezeki yang memadai. Astagfirullah, sering sekali saya mengabaikan anak-anak yatim. Sering sekali aku asyik dengan kehidupanku sendiri. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaat untuk sesama. Sadar akhirnya lebih baik lagi untuk bisa berbuat untuk kebaikan-kebaikan untuk tetangganya, dan banyak duafa yatim-piatu yang ingin disantuninya diberi. Apalagi yang perlu kita muhasabahi, yang perlu kita insyafi, kita sadari, kita evaluasi. Akhlak kita katanya iman dan mantap pada Allah. Kita sudah ibadah, ya Allah, tapi saya masih saja menaruh dendam. Ya Allah, saya masih egois. Ya Allah, saya masih menyimpan sifat hasad, dengki. Ya Allah, aku ini takabur, sombong, riya. Padahal diutusnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kiralah aku Rasul diutus untuk kesempurnaan akhlak. Terus ya Allah, akhlakku terhadap ibuku, terhadap ayahku, terhadap istri suami, terhadap anak-anak, terhadap karyawan, terhadap sesama. Astagfirullahaladzim. Sedangkan 3 I di sana terkait iman, Islam, ihsan. Keimanan, keislaman bersinergi, buahnya ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Outputnya akhlakul karimah. Sudahkah aku mencerminkan sebagai seorang muslim? Jangan sampai ilmu kita, keagamaan kita kelihatannya hanya kulit saja, tapi yang ditampilkan justru bukan akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini saja dulu sebagai sebuah pengantar terkait dengan muhasabah.
kita hisab diri kita terkait keimanan kita, ketauhidan kita pada Allah. Yang kedua terkait dengan ibadah kita, nilai-nilai ketakwaan kita. Yang ketiga tentang akhlak kita. Akhirnya kita nanti ujungnya sadar banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, astagfirullah. Selagi hayat kita mengibadah, akhirnya dia ingin memperbaiki dirinya. Otomatis kalau tauhidnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya bagus, insya Allah diberikan keberkahan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.